Selain itu, kelangkaan juga terjadi akibat meningkatnya kelangkaan terjadi bukan karena masyarakat tidak kritis, namun terjadi akibat meningkatnya permintaan CPO minyak atau minyak kelapa sawit yang di mana merupakan bahan baku untuk membuat minyak goreng. Selain itu adanya program B30 dan berkurangnya kapal kontainer untuk ekspor. Jadi sekali lagi kami tegaskan ulang bahwa kelangkaan minyak goreng pada saat ini dapat merugikan masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim Pro yang menghabiskan waktu 1 menit 59 detik. Dengan berakhirnya argumentasi yang dibawakan oleh pembicara penyimpul dari tim Pro, maka berakhir pula rangkaian perdebatan latihan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita memasuki sesi penjurian, yaitu yang akan dinilai oleh Kak Omega. Kak Omega apa Kak Aidil? Oleh Kak Aidil. Kak Aidil, Maaf. Kak. Oleh Kak Aidil. Pada Kak Aidil, apakah sudah ada? Ada. Oke, siap. Kepada Kak Aidil, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih banget latihan hari ini. Cuma BTW makasih ya untuk udah latihan, makasih udah makasih udah berusaha gitu ya, menyiapkan argumen, latihan, dan makasih banget. Cuman nggak dapat debatnya hari ini tuh. Kenapa nggak dapat? Karena kalian tuh nggak berargumen, cuma menyampaikan keresahan gitu. Cuman nggak ada argumennya. Maksudnya tuh belum sampai di titik perdebatan gitu intinya. Kayak cuma menyatakan, oh ini benar, oh ini salah gitu, oh ini rugi, oh ini enggak gitu. Udah kayak gitu aja, kayak kalian nggak mengulik lagi lebih dalam sehingga nggak ada lagi perdebatan gitu. Terus juga sanggah menyanggah tuh kayak sanggah minus banget gitu deh kayaknya. Begitu. Itu tuh nggak ada mau bisa dikomentar gitu loh, soalnya gimana ya? Ya sama semua sih. Yang pertama kayak argumennya nggak ada, baru sampai di latar belakang menurut aku tuh yang kalian sampein baru latar belakang dan argumennya nggak kalian jelasin gitu. Jadi kayak apa nih gitu. Belum sampai dikit lagi gantung-gantung semua gitu loh. Jadi kayak aduh, kok cuma sampai sini gitu, harusnya dijelasin lagi gitu. Misal kayak Echa tadi bilang kayak minyak di pasaran tuh nggak terjamin gitu. Nah jelasin kayak kenapa nggak terjamin, apakah ada badan penanggung jawabnya nggak gitu, terus ntar dampaknya seperti apa gitu. Jelasin kayak sedetail-detail gitu loh. Nah terus juga nggak ada menyanggah-nyanggah tuh loh yang bikin perdebatannya tuh cepat banget gitu. Soalnya kan biasa tuh nyanggah tuh 1-2 menit tuh untuk nyanggah gitu kan. Sedangkan ini nggak ada yang nyanggah tadi tuh. Cuma langsung masuk argumen-argumen aja. Dia kayak gitu, cepat banget debatnya. Terus wah pengaturan waktunya guys, sumpah parah banget. 2 menit doang rata-rata. Kalau bisa tuh 4 menit lah gitu. Kan ini 5 menit kan. Nah, minimal tuh 4 menit kalian pakai waktunya gitu. Kalau kalian lombanya 7 menit, minimal gunakan 6 menit gitu. 6 menit lewat gitu. Kalau 5 ya 4 menit lewat lah gitu. Jangan sampai kayak parah banget 2 menit doang nggak selesai gitu. Gitu. Oh ya, BTW yang latihan hari ini datang nggak kemarin pas ini? Pas yang sama siapa kemarin tuh yang dari UB? Echa datang nggak Echa? Kak Laras. Oh ya, Mbak Laras. Siti Siti Marwah datang nggak? Iya, Kak. Datang nggak pas Mbak Laras? Iya. Datang. Egan? Datang nggak? Hah? Datang. 7. Datang. Putri AM?
Enggak, Kak. Enggak. Rasal? Izin Kak, saya baru gabung gantiin si apa? Dia. Enggak, pas Mbak Laras kemarin datang enggak? Pas Mbak Laras? Enggak datang. Oke, Eca? Saya datang kan, tapi enggak Tahu. sampai selesai sih. Oh ya, Kia, Zaskia? Ada nggak, cuma nggak sampai selesai juga karena trouble. Oke. Nah, sebenarnya tuh kalau kalian dengerin kalau kalian ikut yang pelatihan dari si Mbak Laras kemarin tuh harusnya tuh kayak ya seenggaknya tuh paham gitu loh soalnya tuh kemarin detail banget itu jelasin sama Mbak Laras kayak sedetail-detail mungkin gitu loh, kayak oh gini gitu, kayak gimana cara bikin argumen ya, sedetail itu deh kemarin tuh dijelasin sama Mbak Laras, kayak jenis masih kayak kemarin juga ada dibahas cuman dikit kan, sekilas doang. Nah itu sebenarnya ya itu sih aku juga kurang paham. Coba deh aku tanya dulu sama Egan, sama yang pro dulu deh, Siti Marwah, Putri sama Eca. Nah, menurut kalian gimana sih cara berargumen yang baik gitu? Coba Siti Marwah. Oke. Nah, jadi coba aku jelasin aja ya. Nah, di sini kan kita lihat kita Dewan ini menilai bahwa krisis minyak goreng langka merugikan masyarakat. Nah, mungkin kalau dari sini kita nggak perlu bikin limitasi lagi ya, karena udah jelas gitu kan. Minyak goreng langka, masyarakat rugi. Dah itu limitasinya udah jelas banget gitu, kayak nggak usah dijelasin. Terus juga definisi ini nggak ada yang perlu dijelasin gitu kan. Semua orang udah paham gitu, krisis itu apa, rugi itu apa, masyarakat itu apa, udah paham semua. Nah, masuk ke latar belakang. Kalau latar belakang, ini yang pro seharusnya tuh menyampaikan kayak, nggak harus sih, kayak kurang lebih menyampaikan kayak, menyampaikan kan kayak, masyarakat dirugikan dalam hal apa gitu. Kenapa masyarakat bisa rugi, misal kayak kebiasaan dan lain-lain gitu kan, misal latar belakang gitu. Terus, juga disampaikan, analisis kalian, kenapa minyak goreng ini bisa langka, apakah karena tindak pemerintah yang lalai atau pemerintah yang korupsi dan lain-lain sebagainya gitu. Itu perlu disampaikan gitu. Terus juga, untuk memperkuat tadi udah bener ada tadi yang menyampaikan kalau, minyak goreng ini langka, salah satu contohnya salah satu, dampak yang dirasakan ada demo di mana-mana, sehingga kalau udah demo itu pasti kayak dijelasin, kenapa masyarakat Indonesia bisa demo gitu, karena ada kejanggalan terjadi di kalangan pemerintah gitu, sehingga masyarakat meminta keadilan gitu kan. Jadi kayak itu jelasin tuh maksudnya di latar belakang. Nah, nanti udah dijelasin tukang latar belakang gitu. Nah, baru langsung masuk ke argumentasi kalian gitu. Rugi dalam artian ini seperti apa, masyarakat dirugikan gitu. Misal masyarakat dirugikan dalam tadi ada yang bilang dalam sektor makanan kan. Nah, bilang kenapa masyarakat harus membutuhkan minyak goreng yang brand-brand ternama gitu, untuk menghasilkan seperti apa, nanti output-nya seperti apa. Misal kalau menggunakan minyak goreng ternama hasilnya lebih juicy, lebih terjaga kualitasnya. Misal kayak ada terjamin, ininya gitu, kayak kesehatan masyarakatnya gitu. Meski penggunaan minyak terlalu banyak tidak baik, tapi seenggaknya dengan menggunakan brand-brand yang ternama dan telah teruji, ini telah membuktikan kalau bahwasanya, kita meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia juga gitu, dibandingkan kita menggunakan minyak-minyak yang telah beredar kayak yang murahan, yang ada di, pasaran yang belum tentu terjamin kualitasnya gitu. Nah, itu jelasin. Terus misal dalam sektor apa lagi, itu kan dalam sektor makanan gitu. Misal, kalian pro ya dengan ini langka. Terus jadi misal kayak, apalagi ya, misal kalau dalam minyak goreng langka merugikan masyarakat. Misal kayak, banyaknya terjadinya kerusuhan sosial, misal kerusuhan sosial dalam hal ini misalnya kayak orang-orang,
beli tidak sesuai yang seharusnya cuma beli satu, sekarang beli sekardus gitu. Nah, ini kan kerusuhan sosial kan, jadi kayak panic buying gitu kan. Ke awal pandemi itu kan ada panic buying juga. Nah, jelasin hal ini kenapa, dampaknya apa, seperti apa, dan kita sebagai masyarakat harus gimana gitu. Nah, itu jelasin gitu. Cuman tadi pas lagi debat tuh kayak kalian cuma bilang, "Ya ini, minyak goreng langka, kita dirugikan," udah selesai gitu. Terus satu lagi yang kontra bilang, "Oh enggak, minyak goreng nggak langka kok, kalian aja yang nggak bisa nyari yang bagus," gitu. "Nyatanya banyak kok yang bertahan," gitu. Udah selesai. Jadi kayak kalian tuh cuman menegakkan argumen kalian sendiri-sendiri, tapi kalian nggak menyebutkan, "Ini loh ada ini loh akan terjadi, ini loh yang harusnya kita perdebatkan," gitu. Maksudnya, ya kalau perdebatan kan ada ada pembahasan di mana kita setuju dan kita nggak setuju gitu. Sedangkan ini kalian nggak setuju, udah kalian nggak menyampaikan apa yang kalian setuju gitu. Kalian setuju, udah kalian nggak menyampaikan apa yang kalian setujui gitu. Jadi kayak gitu. Nah, yang kontra juga kayak gitu, bisa, dijelasin dulu latar belakang seperti apa, minyak goreng itu, gitu. Misal kalian ingin berargumentasi dengan, apa namanya tuh, eee dengan argumentasi kalian dengan minyak goreng yang, beredar apa namanya tuh, di masyarakat di pasaran gitu kan, berarti kalian harus menyediakan solusi kan. Berarti solusi dari kalian, pemerintah harus aware lagi dengan, semua minyak goreng yang tersebar di apa namanya tuh, di masyarakat. Kenapa harus aware? Karena, kenapa masyarakat tetap mengejar-ngejar minyak yang ada di minimarket, karena masyarakat nggak percaya dengan minyak yang ada gitu. Jadi kayak solusi dari kalian mungkin bisa memberikan, pemerintah memberikan kayak uji coba kemarin sebut, sehingga dapat menyarankan masyarakat untuk membeli minyak yang ada di, pasaran. Toh tadi kalian bilang, minyak-minyak di pasaran itu nggak langka sama sekali gitu. Nah, ya kalian bisa memberikan kayak gitu. Karena ini nggak langka, harusnya pemerintah harus bisa dong melihat hal ini gitu. Ada nih minyak nih udah teruji kualitasnya juga, silahkan beli gitu dengan harga yang murah juga gitu kan. Kenapa harus ngejar brand-brand dengan merek ternama gitu. Misal kayak gitu, latar belakang terus, kasih ininya argumentasi-argumentasi kalian. Misal dengan hal ini, masyarakat, dapat lebih, apa namanya tuh, misal mengurangi konsumsi minyak goreng gitu, atau misalnya dengan tragedi apa namanya tuh, minyak minyak goreng ini langka gitu kan, jadi kayak lebih meningkatkan UMKM, UMKM masyarakat gitu yang ada di pasaran gitu. Jadi kayak ya Kak, kurang lebih kayak gitulah guys. Gimana yang berdebat? Ada pertanyaan nggak? Atau ada sanggahan nggak untuk aku? Halo? Masih belum ada. Nah, izin Kak, Iya sebelumnya. ya, gimana Val? Tadi kan Abang bilang nih, kalau dari tim kontra itu kita cuma bilang apa namanya, ya udah apa namanya tuh cuma tinggal kamu doang yang nggak bisa nyari minyak goreng gitu kan. Nah, kita juga ngasih solusinya nih Bang. Kita suruh apa namanya eh juga di pasar kan ada banyak brand-brand juga yang emang tuh brand lokal gitu loh Bang. Kita solusinya itu yang memang pakai jerigen penjualnya atau pakai plastik yang menjual gitu loh Bang. Itu kan memang yang dulunya kita tuh biasanya menggunakan merek yang apa yang udah ternama. Nah, cobalah kita alihkan nih pakai merek yang lokal-lokal gitu loh, Bang. Ya itu solusi dari kalian, cuman solusi yang kalian berikan udah bisa bikin masyarakat percaya nggak? Maksudnya, ngapain kami beli hal yang minyak goreng seperti itu? Emang itu udah terpercaya, udah Iya. terjamin, udah ada lisensi dari pemerintah nggak? Udah ada penelitian lebih lanjut nggak gitu? Jadi kayak ya seharusnya kalian kalau dari tim mau gimana pun kita sebagai tim pro atau kontra, kita harus menyangkutkan pemerintah gitu loh. Soalnya ini kan berhubungan dengan masyarakat, sedangkan pengambil alih terbesar itu ada di tangan pemerintah gitu. Kayak, kalian memberikan solusi tapi melibatkan pemerintah gitu. Jadi kalian ya kurang lebih kayak gitulah ya. Udah Baik, Bang. benar kayak, ini kayak pergi nih ke pasar gitu, ada nih minyak lebih murah, cuman kalian harus tambahin kayak embel-embel, harusnya pemerintah harus lebih,
apa namanya itu tegas untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa minyak yang baik itu minyak yang ada di pasarnya juga layak kok untuk dikonsumsi kayak gitu. Apalagi akhir-akhir ini kan Indonesia sudah mengalami kemajuan gitu kan, dan masyarakatnya udah mulai kayak mementingkan kualitas gitu, tidak hanya kuantitas, cuman kualitas. Jadi kayak banyak masyarakat Indonesia sekarang tuh kayak beli barang tuh kualitasnya gimana nih gitu, nggak cuman harga, "Oh ini murah, oh beli," gitu. Enggak, udah banyak sekarang tuh kayak, "Oh ini kualitasnya bagus, berarti ini harga lebih tinggi, berarti kualitasnya lebih bagus, berarti ini worth it untuk saya beli," gitu. Nah, akhirnya tadi menyebabkan orang-orang malas nih beli minyak-minyak yang ada di pasaran. Jadi kayak pemerintah tuh harus kayak menghimbau lah seenggaknya gitu. Kalau nggak mampu memberikan penelitian, seenggaknya menghimbau gitu, kayak kalau bahasanya minyak ini juga terpercaya gitu. Izin Kak, sebelumnya kamu juga cara kamu apa namanya meyakinkan peserta, meyakinkan juri itu kita menggunakan kalimat seperti ini, Kak. Ini loh penjual yang kalian sering beli setiap hari, penjual pecel lele, penjual gorengan. Ya, kalian tuh bisa menikmatinya, bahkan kalian terpercaya loh beli di sana gitu loh, Kak. Gitu. Oke. Tapi pertanyaannya, emang semua orang beli pecel lele di tempat yang kayak kaki lima gitu? Tuh kayak kalau beli di toko mungkin lebih banyak mereka menggunakan minyak yang besar. Cuman ya udah nggak apa. Oke, diterima. Cuman tadi udah benar sih apa dari tim Kontar tuh udah bilang kan kayak udah ngasih contoh gitu loh, kayak ini loh ada yang jual gorengan dan ini, dan mereka nggak menaikkan harga gitu. Itu udah bagus sih menurut aku, kayak udah kuat gitu. Cuman itu cuman di satu pembicara kan, dan pembicara lain cuma kopas-kopas gitu. Artinya kayak ada argumen lain atau seenggaknya itu memberikan contoh lain gitu. Jangan cuma hanya satu contoh terus dipakai untuk sama-sama. Pembicara 1, 2, 3 kesimpulan pakai sama-sama gitu kan. Jadi kayak lebih dikembangin aja. Benar sih tadi kalau ya aku lupa. Yang tadi itu udah bilangin apa namanya tuh, kayak ada nih brand penjual yang nggak menaikkan Brand harga lokal. sama sekali gitu. Nggak menaikkan harga di era yang minyak goreng ini lagi mahal-mahalnya gitu. Ya kalau lebih kayak gitu guys. Jadi kayak ya itu jangan cuman disebutin latar belakang, cuman argumennya juga jangan disebutin, cuman harus dikulik lagi gitu loh. Harus diulik lebih dalam. Terus juga kayak dijelasin kenapa hal ini bisa terjadi, apa dampaknya nanti gitu, apa keuntungan bagi kita gitu, gimana solusinya, dan kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak jelas gitu. Jadi kayak nggak ada mau dipertanyakan lagi gitu. Oke. Mungkin itu sih yang dari aku yang bisa aku sampaikan. Kalau untuk yang menang yang kalah ya, bingung. Yang menang siapa, yang kalah siapa. Sama 1-1 sih, imbang sih. Itu 1-1 imbang. Mungkin dari mungkin aku selesai dulu ya Mbak Umi, bentar. Kalau dari aku nggak ada menang, nggak ada kalah. Imbang 1-1 poinnya. Kenapa saya 1? Karena tadi yang pertama muncul dari Echa deh kalau nggak salah tuh yang ini. Argumen Echa atau apa sih tadi, aku lupa lagi, Allah. Aku nggak nyatet. Echa apa Echa? Argumennya Echa? Oh iya, tentang gimana Echa? Enggak, ini argumennya dibacain ulang lagi atau gimana? Coba yang inti argumen kamu tadi apa kira-kira? Aku lupa. Kalau salah tuh tentang minyak di pasaran emang berkualitas gitu, emang terpercaya gitu nggak sih? Oh iya, tadi kan ini tuh ini kalau semuanya masyarakat beli minyak di pasar itu mungkin banyak, tetapi kita kan nggak tahu kualitas minyak itu. Terus bisa jadi minyak itu minyak curah atau minyak olahan dari minyak bekas gitu kan. Ya benar-benar. Nah, cuman satu argumen itu yang bisa aku ambil dari tim pro ya. Yang lain menurut aku belum sampai ke argumennya, baru sampai ke latar belakang. Mohon maaf guys.
Jadi menurut aku itu argumen dari pro, cuman nggak dibantah sama tim kontra gitu. Maksudnya tim kontra nggak bisa mengatakan apakah ini udah berkualitas belum gitu, udah terpercaya belum minyaknya gitu, nggak terbantahkan oleh tim kontra. Dan tim kontra ini sebenarnya udah kebantah sama tim pro, cuman nggak disebutkan sama tim pro gitu. Sebenarnya argumen ini bersangkutan ya, kayak harga makanan yang tetap tidak apa namanya tuh, tidak naik. Cuman sebenarnya ini terbantahkan sih, cuman kurang kuat gitu. Di mana tadi tim kontra bilang kan ada harga yang tetap stabil gitu. Temen di tim pro itu juga bilang ada barang-barang yang juga naik gitu. Jadi kayak hampir imbang, cuman menurut aku lebih menang di tim kontra karena tim pro cuman bilang ada barang yang naik, ada yang barang turun gitu. Nggak kasih kejelasan kenapa barang ini bisa naik, kenapa barang ini bisa turun gitu. Jadi aku berpihak ke kontra. Udah itu doang sih, jadi kayak nggak ada menang, nggak ada yang kalah, imbang satu-satu. Untuk pemilihan terbaiknya, mohon maaf guys, aku nggak ngasih pemilihan terbaik. Udah itu sih dari aku, mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin kalau ada mau ditanya dulu ke aku boleh. Sebelum ntar aku kasih ke Mbak Umi kayaknya. Ada guys yang mau ditanyain? Ada guys mau ditanyain? Oke, karena nggak ada yang mau tanya lagi ke aku. Atau aku tunggu sampai 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena nggak ada lagi yang mau ditanyain ya. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Mungkin kalau aku lupa-lupa argumen kalian. Karena tadi jujur aku nggak nyatat sama sekali. Baru kali ini aku ngejurin, cuman nggak aku catat sama sekali. Karena nggak ada yang bisa aku catat gitu loh. Kayak ini apa yang mau dicatat, ini apa yang mau dicatat gitu. Karena ya belum sampai ke titik perdebatannya gitu. Jadi kayak nggak ada inti yang mau aku catat gitu. Cuman aku catat tadi cuman kayak dari Egan bilang ada panic buying gitu. Kenapa pada akhirnya jadi apa namanya tuh? Jadi langka gitu. Terus juga langka tuh reaktif katanya. Apa reaktif? Apa? Subjektif. Iya subjektif ya. Kayak di pasar nggak langka, ini langka. Terus jadi putri. Terus juga nggak ada sanggahan. Udah itu doang yang aku catat tuh. Soalnya yang lain tuh nggak bisa aku catat, soalnya nggak paham apa mau aku catat gitu. Baru latar belakang doang soalnya tuh. Sedangkan yang mau latar belakang tuh nggak banyak yang bisa dicatat gitu. Yang bisa catat tuh banyak lebih di argumen gitu. Gitu. Terus udah sih, itu aja sih. Cuman yang paling perlu diperhatikan banget, kalau kalian nggak punya argumen ya, mentok-mentok kalian nggak paham nih mosi perdebatan, iya apa ya mosi perdebatan nggak paham nih, atau kalian kurang waktu, aduh nggak paham nih gitu. Nah kalian manfaatin aja dalam segi apa namanya tuh, sanggah menyanggah gitu. Kan nanti kan pasti tuh dari pro atau kontra tuh memberikan argumen kan. Ya udah itu aja disanggah gitu. Misal argumen pro tentang apa namanya tuh argumen kontra tentang panic buying gitu kan. Nah, si pro ntar tinggal sanggah aja, "Oh enggak ada kok panic buying, ini masyarakat bukan panic buying, cuma mereka cuma emang itu kebutuhannya," kayak gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak ya, mentok-mentok kalau nggak punya argumen, kalian bisa memanfaatkan menyanggah itu. Itu sih deh kalau dari aku. Mungkin sekian, maaf salah kata dan perbuatan, maaf juga atas kekurangan dalam judgement-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Pak Aidil? Udah dari aku udah cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Aidil yang telah memberikan penilaian dan masukan kepada kita semua. Mungkin dari Kak Omeda ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih. Di sini aku mau mengomentari perdebatan kali ini dan untuk kedepannya dari UKM Debat, terutama dari sisi pelatihan dan riset. Yang pertama ya, untuk debat hari ini. Debat hari ini benar kata Kak Aidil,
kurang maksimal ya. Padahal tadi di awal-awal aku udah bilang gini kan, usahakan kalian meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam perdebatan. Kesalahan dalam perdebatan salah satunya dikasih waktu 7 menit, tapi cuma pakai 2 menit. Ibarat kalian seperempat waktunya itu aja nggak kepake gitu. Oh 5 menit ya, 5 menit. Dikasih 5 menit cuma dipakai 2 menit doang kayak gitu. Jadi ini rasanya kayak itu kalian kayak presentasi, bukan kayak berdebat. Kalian di UKM debat itu kan dituntut memang bisa untuk menganalisis argumentasi, membuat argumentasi lebih menarik dan menonjolkan isu yang kalian bawa. Tapi perdebatan yang sering kita temukan setiap latihan itu adalah presentasi. Jarang sekali ada orang yang benar-benar serius. Misalnya dari kontra dan pro-nya itu saling tabrak-menabrak kayak gitu. Oh kalian menurut kalian kayak gini, oh menurut kami kayak gini. Gitu. Jadi itu yang harusnya diharapkan dalam latihan debat, jadi teman-teman semua. Lalu aku nggak terlalu mengomentari isi argumentasi pada kali ini. Aku lebih mengomentari ke waktu yang kalian kasih buat berdebat gitu. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kalian itu sulit gitu menemukan informasi dari perdebatan. Kayak sekarang kan mosi kita itu kan tentang minyak ya. Ibaratnya kalau misalnya kita dibahas tentang hukum, kayaknya banyak yang suka gitu kayak Rasal, kayak Egan, kayak siapa lagi tuh yang suka dengan dunia-dunia perhukum-hukuman ya gitu kan. Cuman di sini tuh kita lebih bahas isu yang udah biasa lah gitu di era sekarang. Nah, justru itu yang seharusnya teman-teman semua gunakan seperti misalnya data dari masyarakat, terus informasi dari media gitu kan kita kan nggak dilarang kan lihat media, kita nggak dilarang lihat berita-berita ataupun isu sekarang. Bahkan kalau kalian nyampein gosip pun di sini boleh kayak gitu. Sebenarnya itu bahan pertimbangan kalian dalam membuat argumentasi kayak gitu. Karena kita membawa mosinya itu mosi yang sosial, kita nggak berdebat konstitusi enggak gitu. Nah itu yang seharusnya teman-teman perhatikan. Misalnya nih next ya, kita latihan debat tentang LGBT, kita latihan debat tentang homoseksual kayak gitu. Yang pastinya banyak jurnal yang menyediakan informasi tentang itu gitu. Pasti teman-teman semua, oh aku bisa bawa jurnal yang ini deh, dari buku yang ini deh gitu. Nah namun sekarang ini kita bahas tentang isu minyak goreng yang pastinya masih isu-isu tahun 2022 kan, nggak isu tahun 2020 atau 2019 kayak gitu. Nah itu yang seharusnya teman-teman gali informasinya gitu. Ya, memang sedikit informasinya, cuman seharusnya kita nggak boleh meminimalisir waktu sampai 2 menit doang berdebat itu nggak etis banget sih menurut aku. Karena seorang debaters gitu ya harus bisa menganalisis informasi jauh lebih banyak gitu. Dan juga kita kan main point kalian buat latihan debat kan bukan hanya 2 hari atau berapa hari kan sudah jauh kan waktunya dan teman-teman juga sudah tahu lah begitu bagaimana cara untuk memanajemen waktu belajar soal mosi gitu. Dan tingkat berat dari mosi kali ini tuh nggak sampai berat banget menurut aku ya karena kita membawa isu masyarakat, isu sosial kayak gitu. Jadi mohon teman-teman semua kalau memang kalian masih betah ya kalau kalian masih betah di UKM debat, ya ayolah kerjasama gitu. Kalau kalian mau berkarir di dunia debat, sama kayak kata Kak Laras kemarin itu, aku berkarir di dunia debat ini banyak banget dulu yang aku dapatkan gitu. Kalau teman-teman juga pengen kayak gitu, udah kita sama-sama belajar aja gitu. Jangan, ini loh UKM debat kan udah ada 1 tahun kan, jadi harusnya banyak pergerakan di antara kita semua kayak gitu. Itu semoga ya teman-teman semua nggak ada yang di blacklist dari UKM debat karena ketidakseriusan kalian dalam belajar di UKM debat karena memang visi kita dan misi kita itu adalah mencari orang-orang yang benar-benar jiwa kompetisi gitu. Jadi kalau nggak punya jiwa kompetisi atau nggak niat sama sekali untuk berkompetisi, ya boleh dipikir-pikir kembali gitu. Ikut UKM debat nggak ya atau enggak ya gitu. Daripada kalian membuang waktu untuk ikut UKM debat. Kayak kalian itu membuang waktu hanya untuk belajar kayak gini gitu. Lebih bagus kalau memang kalian niatnya berkompetisi, ayo ikut UKM debat dan perbaiki pola kalian belajar mengolah isu dan mengolah argumentasi. Ini bukan berarti aku kayak membatasi kalian ya, bukan kayak aduh Kak Ome ini
berat banget sih omongannya gitu, enggak. Aku cuma pengen kita tuh lebih baik aja sih menurut aku ya. Aku pengen kita lebih baik. Next latihan debat itu diminimalisir lagi kesalahan-kesalahan dalam berdebat gitu. Teman-teman semua juga sudah dapat ini kan dari pengurus UKM debat, sudah dapat link dari teman-teman semua dalam keseriusannya dalam UKM debat. Jadi dari situ nanti bahan pertimbangan kami untuk menilai siapa-siapa saja yang tetap bertahan di UKM debat dan siapa saja yang harus dipaksa keluar dari UKM debat. Kayak gitu. Itu aja ya teman-teman semua. Kami nggak bakal bosan-bosan mengingatkan supaya kalian komit di UKM debat ini. Kalau nggak komit boleh keluar kok. Gitu ya, nggak kasar, ini nggak menuntut apapun, ini nggak kayak memaksa kalian, enggak. Ini cuma penegasan dari kita karena kita juga capek juga ngurusin UKM yang nggak serius gitu, harusnya lebih serius dan anggota-anggotanya juga lebih serius gitu. Begitu ya, Fauzul dan Rahma kembali ke moderator. Cukup, Kak? Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Omega dan juga Kak Aidil yang telah memberikan masukan serta beberapa saran dan pandangan kepada kita agar lebih baik ke depannya. Dengan demikian, berakhirlah tugas saya pada hari ini di sesi latihan rutin kita pada saat ini. Selama perjalannya perdebatan, apabila salah kata maupun salah sikap, saya mohon maaf. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Fauzul selaku moderator yang telah memandu jalannya perdebatan kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Omega dan Kak Aidil yang sudah memberikan penilaian. Oke teman-teman semua, untuk selanjutnya kita akan memasuki dokumentasi terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang bisa open kamera, silahkan open kamera untuk dokumentasi. Rahma kamera baru kau. Pakai laptop. Cantik kali kau. Kau mengiri ini. Idi, Kak Aidil baru bangun nih. Kak Aidil nggak puasa. Siapa tuh yang fitnah aku? Tadi aku udah kerja loh, ajar loh tadi pagi jam 8 sampai 9. Gak boleh fitnah. Kau mengiri dengan Rahma. Ayo Besti senyum. Yuk, Zaskia, Nora, Egan, Aisyah, Siti, Safitri, Putri, Eria, Meidina, Regita, Alfia. Yuk open cam yuk, yang bisa open cam. Ada yang lagi di kampus tuh. Ada yang lagi pretest itu anakku. Izin. Senyum-senyum aja kau, Mega. Zaskia, kenapa kamera belakang? Belum mandi. Oh, kayaknya nggak ada yang mau open cam lagi. Oke, aku screenshot ya. Yo. Formal dulu. 1, 2, 3. Oke, next. Bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Baik, karena sudah berakhir untuk sesi dokumentasi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya, Wahyu Rahmah, selaku MC, mohon maaf atas ketidaksempurnaan acara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini tinggal menghitung detik-detik udah mau mati nih. Ya Allah, maafin sama aku ya Allah. Maafin ya. Kia, apa jangan live. Mau nunggu mati.
Anjir, mandi aku. Jangan live Kak Ume. Iya, soalnya mau sarapan. Ih, apa itu? Kak Ome nyari masalah kau sama saya. Wah, ayam. Wah, Rama. Wah, Cacingku enak, Ki. bergejolak, Rama. Wah, enak kali, aduh. Berdoa